Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri dari kelas A2 Angkatan 2019, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi papan plastik. Pernahkah Anda melihat ini atau ini? Benda-benda tersebut sering kita jumpai di sekitar kita. Benda tersebut biasa disebut dengan papan plastik atau WPC, Wood Plastic Composite. Sebelum kita mengetahui cara produksi papan plastik atau WPC, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu papan plastik atau WPC. Jadi, papan plastik atau Wood Plastic Composite (WPC) adalah suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang atau plastik virgin yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan, kemudian ditekan atau dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Selain itu, WPC atau Wood Plastic Composite dapat juga diartikan sebagai material yang dihasilkan dari plastik dan serbuk kayu atau selulosa yang dikombinasikan dan dikepah dengan tekanan dan temperatur tinggi untuk membentuk papan dan komponen. Lalu, apa persamaan dan hal yang membedakan papan plastik atau WPC dengan papan biasa? Persamaan yang pertama antara papan plastik atau WPC dengan papan biasa adalah papan plastik atau WPC walaupun terbuat dari campuran plastik, namun papan plastik tetap dapat dipotong atau digergaji seperti papan pada umumnya. Yang kedua adalah papan plastik tetap dapat dipaku, dan yang ketiga papan plastik dapat diserut seperti papan pada umumnya. Sedangkan untuk perbedaan papan plastik atau WPC dengan papan biasa pada umumnya yaitu papan plastik atau WPC dapat lebih tahan terhadap api, serta lebih tahan terhadap air. Hal tersebut terjadi karena kandungan plastik yang ada di dalam bahan pembuatan papan plastik atau WPC, sehingga akan membuat papan menjadi lebih awet atau tahan lama tanpa mengurangi kekuatannya. Di dalam proses produksi WPC terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu mulai dari persiapan bahan baku, pengeringan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, serta pemotongan. Yang pertama adalah persiapan bahan baku. Tahapan awal proses produksi pembuatan papan vertikal adalah dengan membuat serpihan atau flake yang berasal dari bahan baku kayu ataupun serbuk kayu bekas gergajian. Selain itu, bahan baku yang digunakan adalah biji plastik atau plastik yang telah dibuat menjadi kecil-kecil. Yang selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari kegiatan pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air flake, sebab kandungan air akan mempengaruhi proses pembuatan papan partikel. Kadar air yang ideal adalah berada pada titik jenuh serat berkisar antara 25 hingga 30%. Lalu ada penyaringan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan ialah menyaring serpihan, terutama memisahkan serpihan kayu yang ukurannya terlalu besar. Tujuan dari dilakukannya penyaringan ini yaitu memperoleh ukuran serpihan-serpihan kayu yang seragam dan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Lalu ada pencampuran. Pada proses ini, serbuk kayu yang telah disaring kemudian dicampur dengan biji plastik. Perbandingan pemberian serbuk kayu dan plastik adalah sekitar 30% serbuk kayu dan 70% plastik. Plastik di sini dapat berfungsi sebagai perekat antar bahan agar tetap utuh. Selain itu, plastik juga dapat membuat papan menjadi lebih tahan dan kuat. Selanjutnya adalah pencetakan. Bahan yang telah tercampur kemudian dicetak dengan bentuk persegi atau bentuk yang diinginkan. Bahan diletakkan di atas cetakan agar papan yang dihasilkan tidak bergelombang dan agar ketika dipanaskan, papan dapat dipanaskan secara merata. Kemudian dilakukan pengempaan. Fungsi utama proses pengempaan adalah untuk serat kayu menjadi kenyal oleh panas, agar bahan dapat mudah ditekan sehingga bentuknya sama dengan cetakannya. Selain itu, untuk membuat bahan menjadi lebih padat, serta membuat bahan menjadi merekat agar lebih kuat dan tahan. Pengkondisian. Pengkondisian dilakukan dengan membiarkan bahan yang telah ditempa disimpan di udara terbuka. Hal tersebut dilakukan untuk mendinginkan bahan yang telah ditempa. Ketika pengkondisian, bahan ditumpuk, kemudian diberi beban di atasnya agar bahan tidak bengkok dan tetap padat ketika telah kering. Kemudian ada pemotongan. Papan serat kemudian dipotong pada bagian sisi panjang dan sisi lebarnya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Papan serat yang telah dipotong dapat diamplas agar lebih halus dan rapi. Setelah itu,
Papan-papan serat dipisahkan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Itulah beberapa proses yang dilakukan di dalam pembuatan papan plastik atau WPC, Wood Plastic Composite. Saya selaku presentator meminta maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian dan tulisan yang telah dipresentasikan. Sekian dari saya, Yusri dari kelas A2 Angkatan 2019, Fakultas Kehutanan, Universitas Mula Warman, mengucapkan terima kasih.